Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afifa, NPM 10.111.114 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Hubungan Shift Kerja dengan Kualitas Tidur pada Pekerja Perusahaan Consulting Consumer Goods Karawang tahun 2020. Gaya hidup dan faktor lingkungan dapat berkontribusi terhadap gangguan pada tidur. Salah satu faktornya itu adalah shift kerja. Peningkatan daya saing industri dan juga kemajuan teknologi telah mendorong perusahaan industri untuk menerapkan sistem shift terhadap karyawannya. Shift kerja itu sendiri merupakan metode pengaturan waktu kerja sehingga perusahaan dapat beroperasi lebih lama dibandingkan dengan jam bekerja standar. Apabila terjadi adanya sistem shift yang tidak teratur dan berkepanjangan, maka dapat menyebabkan adanya efek buruk yang melibatkan respon biologi. Salah satunya itu adalah adanya gangguan pada tidur. Pengubahan shift kerja dari siang ke sore dan juga malam menyebabkan seseorang mengatur siklus bangun tidurnya sesuai dengan jam kerja dan tidak berdasarkan dengan ritme sirkadian tubuh. Data yang didapatkan dari American Academy of Sleep Medicine, terdapat adanya 33-50% dari populasi orang dewasa mengalami gangguan pada tidur, khususnya adalah insomnia. Lalu data didapatkan dari Kemenkes RI bahwa gangguan pada tidur sebesar 57,6%-nya terjadi pada pekerja industri kecil maupun menengah. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan pada tidur memang merupakan keluhan yang utama terjadi pada pekerja industri. Perusahaan yang saya teliti merupakan perusahaan Consulting Consumer Goods di Kota Karawang, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, di mana perusahaan ini menerapkan pembagian shiftnya itu terbagi menjadi 3, yaitu shift pagi, siang, dan juga shift malam, di mana shift kerjanya itu diterapkan berotasi tiap 1 minggu atau rotasi lambat dengan waktu 5 hari kerja dan 2 hari libur, dan rotasinya ke arah depan. Kuesioner yang saya gunakan yaitu PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index yang merupakan sebuah kuesioner yang menilai kualitas tidur selama 1 bulan terakhir, di mana kuesioner ini sudah tervalidasi dan memiliki 18 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 7 komponen sebagai berikut, dan nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kualitas tidur baik dan juga kelompok kualitas tidur yang buruk. Metode penelitian dan juga analisis datanya, di mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif observasional dengan studi cross-sectional, mengukur variabel bebas juga variabel terikat dalam waktu yang bersamaan dan mencari hubungan antara shift kerja dengan kualitas tidur. Analisisnya menggunakan analisis bivariat dengan hasil perbandingan bermakna tidurnya dengan menggunakan uji chi-square. Nilai P bermakna apabila kurang dari 0,05. Untuk kriteria inklusinya adalah pekerja pabrik yang sedang bekerja saat penelitian yang berusia 15-64 tahun dan yang mengisi kuesioner secara lengkap. Dan untuk kriteria eksklusinya itu adalah pekerja yang tidak bersedia mengikuti penelitian, yang tidak dapat membaca, yang sedang mengonsumsi obat flu atau obat-obatan lain yang menyebabkan efek kantuk, dan yang memiliki gangguan tidur lain, gangguan medis atau neurologis dan juga gangguan mental. Penelitian ini sudah mendapat persetujuan etik oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan nomor 049 KFPK Unisba 10/2020. Di mana penelitiannya telah dilakukan dan mendapatkan 57 orang pekerja yang mengisi kuesioner. Dari total pekerja shiftnya itu adalah 70 orang. Dengan karakteristiknya itu, sebagian besarnya adalah laki-laki, dengan masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun, dengan usianya itu adalah 26-35 tahun, dan untuk pendidikannya itu sebagian besar lulusan D3. Hasil distribusi shift kerja baik pagi, siang, maupun malam memiliki jumlah yang sama, yaitu dengan frekuensi 19 orang per shiftnya. Dan hasil distribusi kualitas tidur pekerja sebagian besarnya memiliki kualitas tidur yang buruk. Sebagian besarnya itu adalah dengan frekuensi 47 orang. Hasil perhitungan uji chi-square diperoleh bahwa p-value sebesar 0,023 yang artinya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara shift kerja baik pagi, siang, maupun malam dengan kualitas tidur. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh McDowell dan juga Tak-Wook-Kwan, dan di mana sebagai berikut. Lalu setelah itu juga dari penelitian ini dihasilkan bahwa kualitas tidur yang buruk persentase terbesarnya itu ada pada shift kerja malam. Di mana pada shift kerja malam itu produksi dan juga sekresi melatonin pekerja shift ditekan pada malam hari karena adanya paparan yaitu cahaya terang pada tempat kerja, sehingga kadar melatonin justru akan meningkat di siang hari. Melatonin yang meningkat tersebut nanti akan menyebabkan pekerja shift malam sulit tidur di siang hari, namun akan terjaga pada malam hari. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim Cheng-Ing dan juga Pekka Desta. Lalu penelitian lain berdasarkan dengan rotasinya itu, di mana perusahaan ini memiliki rotasi ke depan dan juga rotasinya itu dia lambat, di mana sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kati Karula, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dana Siver dan juga Yo Wilson, di mana hasilnya itu adalah kualitas tidur yang buruk itu terjadi pada pekerja dengan shift yang rotasinya ke belakang, dan ada penelitian lain yang berbeda juga yang dilakukan oleh Gustafsson, di mana berotasi cepat dan juga ke depan itu searah dengan jarum jam itu dia memiliki masalah tidur yang lebih banyak atau memiliki kualitas tidur yang lebih buruk. Lalu juga hubungan masa kerja dengan kualitas tidur
Serta hubungan usia dan kualitas tidur itu, dia memiliki nilai TOEFL-nya itu adalah lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan. Namun penelitian lain memiliki jawaban yang berbeda atau hasil yang berbeda, di mana yang dilakukan oleh Juan J. Madrid Valero dan juga Zike Zuan, di mana usia yang lebih tua atau lansia dan juga memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun itu, dia memiliki kualitas tidur yang lebih buruk karena usia itu sendiri terdapat adanya penurunan dari ekspresi gen sel SCN, di mana sel SCN itu merupakan salah satu faktor yang dapat membantu atau mengontrol dari sistem ritme sirkadian tubuh. Lalu penelitian lain juga memiliki hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Wan Song Kam, di mana di sini justru pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dan juga usia yang lebih tua itu dia justru memiliki kualitas tidur yang lebih baik, mungkin karena pada pekerjaannya sudah memiliki atau sudah mulai terbiasa dengan shift kerjanya. Dan besarnya itu adalah dari jumlah responden yang karena penelitian ini dilakukan pada saat kondisi pandemi dan juga kualitas tidur itu dia memiliki faktor risiko yang multifaktor. Jadi ini tuh bisa menimbulkan adanya bias. Lalu selanjutnya dari kesimpulannya itu yang pertama, gambaran shift kerjanya itu adalah terbagi menjadi 3, ada shift pagi, siang, dan juga malam dengan rotasinya ke depan dan juga lambat. Di mana yang keduanya itu adalah kualitas tidur pada pekerja perusahaan FMCG Karawang sebagian besarnya pada kategori kualitas tidur yang buruk dan terdapat adanya hubungan yang signifikan antara shift kerja dengan kualitas tidur. Untuk saran akademisnya itu adalah penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan menambahkan variabel lain sebagai faktor risiko dari kualitas tidur. Untuk saran praktisnya itu, untuk pekerjanya itu harus mengetahui dan juga mampu menyesuaikan jam tidur dengan shift kerja yang dilakukan serta dapat beradaptasi dengan rotasi shift kerja yang diterapkan di perusahaan. Dan untuk perusahaannya itu adalah mungkin perlu dipertimbangkan untuk merubah sistem shiftnya menjadi berotasi cepat agar tidak menurunkan kinerja para pekerjanya. Alhamdulillah, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.